Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, selamat datang kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menukil satu makalah yang berkaitan dengan hal yang beberapa waktu lalu sangat viral tentang seorang pendakwah yang mengolok-olok seorang penjual es teh Jadi ini ada satu makalah yang sangat baik untuk kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Saya tidak mengomentari personalnya, tetapi saya lebih suka untuk mengambil hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa orang lain, sehingga menjadikan kita menjadi lebih berhati-hati dan mawas diri, utamanya di dalam menjaga lisan dan perkataan. Ini saya nukil dari kitab Nashwaihul Ibad saya tulis lagi, saya tampilkan di sini. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar ketika menafsirkan ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dhuharal fasadu fil bahri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Jadi di sini kerusakan itu kalau di dalam pikiran kita, kerusakan yang terjadi di darat di laut itu adalah kerusakan karena bencana alam, misalnya karena laut menjadi kotor, karena ulah tangan manusia yang tercampur dengan bahan-bahan chemical, bahan-bahan kimia, kemudian alam rusak karena banjir, hutan digunduli sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan, tata kota yang tidak tepat, yang kurang baik, sehingga ketika musim hujan menimbulkan banjir dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan karena polusi udara, kemudian bumi menjadi panas akibat semua ini adalah ulah tangan manusia. Jadi kerusakan itu terjadi fil barri wal bahri, terjadi di darat dan di lautan. Jadi intinya seperti itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar menafsirkan ayat ini dengan perkataan beliau yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-barru huwal lisan wal bahru huwal qulub. Fa idza fasadal lisana bakat alaihin nufus. Fa idza fasadal qalbu bakat fa idza fasadal qalba bakat alaihil malaikatu. Jadi daratan itu diibaratkan adalah lisan. Al-barru huwal lisan. Daratan itu adalah lisan. Wal bahru huwal qulub, dan lautan itu ibarat hati. Fa idza fasada lisan bakat alaihin nufus. Apabila lisan rusak, maka ini yang menangis atau yang bersedih itu adalah an-nufus, yaitu manusia, jiwa-jiwa manusia. Fa idza fasadal qalba bakat alaihil malaikah. Nah, apabila hati rusak, yang menangis ini adalah para malaikat. Jadi di sini menurut sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yang rusak itu ternyata tidak hanya berupa fisik alam, daratan dan lautan yang rusak tetapi diibaratkan bahwa daratan itu adalah lisan. Nah, apabila lisan ini rusak, maka yang akan merasakan akibatnya adalah manusia-manusia. Nah, utamanya ketika lisan ini diucapkan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas, misalnya pemimpin atau mungkin orang yang mempunyai superioritas di atas kita, pendakwah atau mungkin pemimpin maka apabila lisan ini keluar dan kemudian lisan ini rusak, maka akan menyakiti dan membuat menangis siapa itu, yaitu an-nufus, jiwa-jiwa manusia, atau menjadikan manusia itu menjadi bersedih
atau menjadi teriris hatinya karena terlukai akibat lisan yang keluar yang rusak itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi peringatan juga, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Ya, kita itu bisa saja melakukan kesalahan ya, utamanya di dalam berucap, mengatakan sesuatu, karena manusia siapapun tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Nah, oleh karena itu utamanya bagi setiap pemimpin di bidang apa saja hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan statementnya. Jangan sampai ketika misalnya ada persoalan sosial, misalnya harga sembako naik misalnya ya, jangan sampai ada pemimpin atau menteri yang terkait mengatakan, ya sudah kalau begitu rakyat diminta untuk misalnya nanam cabai sendiri. Ya, ini kan perkataan yang sangat menyakiti manusia. Misalnya biaya kesehatan mahal ya, sehingga rakyat kecil tidak kuat untuk membayar, maka jangan mengeluarkan statement yang malah akan menyakiti hatinya rakyat. Jadi orang miskin dilarang sakit, seperti itu kan satu statement yang tidak layak keluar dari para pemimpin. Atau statement-statement lain yang tidak sesuai ya, yang intinya menyakiti hatinya rakyat, hatinya masyarakat. Hendaknya para pemimpin itu mengeluarkan statement yang membuat adem, membuat teduh, dan tidak membuat hatinya masyarakat ini menjadi sakit. Kemudian apabila fa'idha fasadal qalba bakat alaihil malaikah. Nah, apabila hati ini rusak, maka yang menangis ini adalah malaikat. Hati rusak itu maksudnya penuh dengan keburukan, misalnya riya, angkuh, sombong, iri, dengki, maka ini yang tersakiti itu adalah para malaikat. Ya, ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan makalah ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati ya, utamanya di dalam menjaga lisan ya, karena lisan ini tidak ada remnya. Kalau sudah ngomong itu bisa saja bercanda ya, tetapi orang yang mendengarkannya ini bisa saja tidak menerima kalau itu adalah kalimat candaan, sehingga menyebabkan sakit hati. Nah, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Nah, kalau orang ini sudah merasa terzolimi dengan ucapan kita, maka ya kita harus berhati-hati terhadap orang yang terzolimi, karena orang yang terzolimi itu doanya sangat mustajab. Doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan juga nasihat bagi kita semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.